masih. Saya juga harus minum obat. Cepat sehat ya, Pak. Ya, makasih Bu. Soalnya udah seminggu ini suara saya baru ada volume agak kencang tuh di hari ini. Makanya saya memberanikan diri mengajar. Walaupun sebenarnya kata dokter jadi paksakan, tapi buat saya tanggung jawab adalah tanggung jawab. Cepat sehat Bapak. Amin, thank you. Oke, ini kelihatan slide saya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, untuk yang hadir hari ini nanti akan saya share. Jadi kalau yang tidak ngerti di dalam perkuliahan silakan, yang hadir hari ini silakan tanya, karena nanti di ending ini ada tugas, nanti saya akan jelaskan tugasnya seperti apa. Ini terlepas dari tambahan poin ya. Baik Pak. Oke, selamat sore semua. Kita akan belajar tentang product and pricing strategi. Ya, kita lihat di sini kita mau endingnya adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi strategi, terus juga metode harga, serta menggambarkan strategi penyesuaian harga. Nah, di sini dari kita juga udah pada tahu apa sih itu harga. Kita akan mereview bersama. Harga itu jumlah uang yang ditagih untuk suatu produk atau jasa. Nah, jumlah nilai yang ditukarkan konsumen memiliki manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Nah, di sini kan bisa kita lihat isu-isu apa aja sih yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan harga. Yang pertama kita lihat ini harga itu harus mencerminkan tujuan strateginya, terus juga mencerminkan pelanggannya, terus juga posisi produknya, terus juga posisi kompetitifnya, terus juga dalam hal ini biaya variabel, ada yang di sini nilai pelanggan, terus juga kita bisa lihat adalah siklus hidup produk ya. Nah, di sini ada strategi untuk hitungin harga, kita melihat quality dan price-nya. Jadi ini kita bisa lihat tingkat-tingkatannya, mulai dari premium strategi, dari ekonomi strategi sampai dengan premium. Jadi berbeda strategi ya, antara ekonomi strategi sampai dengan ke premium itu beda-beda harga. Strategi beda. Nah, di sini faktor apa aja sih yang bisa kita lihat untuk developing harganya? Kita lihat di sini competitive base positionnya, terus juga produk life cycle ya, terus juga strategi yang akan menjadi satu kesatuan, yaitu konsep marketing strategi. Nah, ini bisa kita lihat, ini masuk ke tentang permintaan elastis harga, di mana hukum permintaan dan penawaran itu terjadi sesuai dengan pasar yang ada. Tapi kita nggak terlalu dalami karena itu ekonomi. Kita lebih ke arah pemasarannya. Nah, di sini eksternal faktor juga sangat kita perhatikan, di mana biaya harga dan tawaran dari pesaing itu. Karena seorang konsumen yang akan membeli suatu barang akan menimbang harganya dibanding dengan harga kompetitornya. Terus juga kondisi ekonomi, dalam hal ini adalah booming dan resesinya, inflasi, suku bunga ikut menetapkan atau mempengaruhi harga dari suatu barang. Nah, terus juga ada kebijakan penetapan harga. Nah, di sini rule-nya, kita sebelum menetapkan harga, kita milih dulu tujuan dari penetapan harganya, terus juga kita lihat permintaan terhadap produk atau jasanya, terus juga perkiraan biayanya. Nah, habis kita udah lihat perkiraan biaya, kita menganalisis biaya harga dan tawaran pesaing. Nah, kalau udah dapat itu, baru kita lihat nih, metode dalam penetapan harga, itu model-modelnya seperti apa. Baru terakhir adalah memilih harga akhir, di mana semua metode yang sudah kita susun bersama, itu akan menentukan gimana cara kita menarik pasar itu untuk membeli barang atau jasa kita.
Ini kita bisa lihat cost based pricing-nya, di mana ini cost plusnya ini yaitu di mana menambahkan angka profit pada biaya. Nah, di sini kita lihat biaya per unit, yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya tetap dibagi jumlah unit terjual. Ini kita bisa lihat dari grafiknya, di mana ada harga dengan volumenya atau price dengan kuantitinya, di mana ada angka di sini. Ini adalah profit ya. Profit di sini itu, ini kita bisa lihat total cost biaya yang kita keluarkan dengan penjualannya. Kalau sales-nya di bawah, total cost-nya di atas, itu bukan profit namanya. Itu jatuhnya adalah loss. Kenapa kita bilang loss? Karena lebih besar biayanya dibanding penjualannya. Kita lanjut. Yes. Mari kita clear dulu. Oke, ini kita clear. Sudah masuk ke berikutnya. Gimana sih jika pembeli pertama tahu bahwa pembeli kedua dibeli harga lebih murah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Karena setiap marketing, setiap end user itu pasti kan akan mempertimbangkan banyak hal. Nah, di sini kita harus pintar-pintar yang namanya memodifikasi kata-kata itu atau memodifikasi model agar orang tersebut tertarik membelinya. Karena ada orang tersebut dikasih iming-imingan, oh kan kita kasih gratisan ini, itu mempan, tapi di konsumen lain belum tentu. Seperti itulah, strategi juga kita perlu dilihat. Strategi dalam hal ini adalah jangka panjang dan jangka pendek terhadap promosi kita. Ini kita bisa lihat, ini ada beberapa value yang kita harus bisa tanamkan di kita. Ini ada, kita tergantung kita mau cost based pricing atau value based pricing. Yang endingnya adalah kita mau cari pelanggan atau melariskan produk. Ini beda-beda step-stepnya. Jadi kita bisa memperhatikan tujuan dari dagangan kita itu buat apa sih? Kita mau nyari pelanggan atau menjual produk sebaik-baiknya. Jadi kita harus bisa lihat targetnya kita apa terhadap pasar tersebut. Oke, ini rule-nya. Dan yang ada satu case yang perlu kita perhatikan, mana ini kita bisa lihat ini yang menjadi realita yang ada di lapangan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita harus bisa perhatikan di dalam menjual barang atau jasa. Yang pertanyaan ini, apakah pesaing menurunkan harga? Kalau iya, kita akan melakukan tindakan apa yang perlu kita ambil. Kalau yang tidak, berarti apa yang perlu kita pertahankan. Nah, di sini kita perlu melihat role-role seperti ini agar apa yang dagangan apa yang kita percaya nama perusahaan kita itu bisa diterima oleh pasar. Nah, ini dia dari gambar ini. Disimak baik-baik ya. Ini ada dua jenis kendaraan dari dua jenis ATPM yang berbeda dengan kelas yang sama, kelas premium. Oke, ini kita bukan melihat dari barang atau ya bukan melihat siapa yang tenar, siapa yang nggak. Mungkin lebih tinggi penjualan CRV dibanding nguling almas. Nah, kalian ini di dalam kelas ini analisalah sesuai dengan materi kita pada hari ini dalam bentuk artikel sederhana. Artikel sederhana ini tujuannya untuk melihat sejauh apa kompetisi di lapangan dari dua brand ini.
dengan melihat jenis kendaraan yang CR-V yang terbaru dengan Almas yang ini. Oke, tugasnya nanti akan saya share linknya di slide ini. Ini saya lupa mencantumkan slide-nya, linknya nanti kalian kumpulkan di linknya maksimal tanggal 1 Juli 2022. Ada yang mau ditanya? Mohon maaf nih, saya percepat soalnya agak gatal ini tenggorokan saya. Izin nanya Pak, berarti kita buat artikel ya Pak ya? Buat artikel sesuai dengan yang dijelaskan hari ini, materi hari ini. Ini ada batasan nggak Pak? Berapa lembar? Terus ini ada nggak Pak? Ada. Minimal 1 halaman. Terus juga setidaknya menggunakan tulisan Times New Roman 12 spasi 1,5. Udah. Oh baik Pak. Deadline-nya kapan Pak? 1 Juli ya? 1 Juli. Oke, baik Pak. Deadline 1 Juli. Fontnya TNR 12. Ini nanti akan saya tulis. Ini langsung aja saya akan tulis di sini. Ini maaf Pak, tugas perorangan ya Pak berarti? Iya. Oke Pak. Jadi minimalnya 1 lembar ya, 1 halaman. Minimal banget. Jangan lupa dicantumkan namanya. Nanti saya akan kirimkan linknya ya. Link untuk tempat mengumpulkan tugas ya. Baik Pak. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ini nambah nih. Jadi yang khusus hari ini ada poin tambahan dari saya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Saya Winda, Pak. Ya. Mau tanya, ini mungkin berhubungan juga. Saya punya 1 pangkalan LPG subsidi, Pak, 3 kilo. Ya. Tapi kan kalau subsidi itu ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh kami gitu sebagai pangkalan LPG ya. Misalnya head-nya berapa, terus marketnya siapa, seperti itu Pak. Jadi jadi maksud saya untuk untuk strategi pemasaran seperti itu mungkin agak terbatas atau ada batasan gitu loh Pak. Jadi kadang saya kesulitan untuk menggunakan strategi yang seperti yang non subsidi gitu loh. Saya juga jual yang non subsidi dan enak gitu Pak untuk menentukan marketnya untuk itu. Jadi malah yang agak susah tuh yang subsidi karena memang ada batasan-batasan yang harus kita pakai seperti itu Pak. Jadi sebaiknya seperti apa? Gitu. Oke, ini mau sharing tentang subsidi-subsidian ya? Strategi subsidi ya? Karena agak sulit kalau saya amati agak susah Pak. Banyak syaratnya. Oke, sebenarnya kalau untuk bicara subsidi kan kita udah diatur sama undang-undang ya, udah ada aturan baku. Ya kalau paling kita harus agak legowo untuk menurunkan sedikit lah. Mungkin kita ke end user langsung kita turunin sedikit dari harga pasaran, walaupun agak sadis sih sebenarnya. Kalau emang kita mau berani ya kita ajar pasar end user. Maksudnya kalau begitu berarti biar Pak, keuntungan kita sedikit tetapi lebih banyak ininya gitu ya Pak ya? Gitu Pak. Lebih banyak putaran ya? Iya, seperti gitu ya Pak. Iya, kalau emang kita mau ngambil pasar, kita daripada buang ke agen-agen, kalau kenapa kita nggak buka sendiri aja, tapi istilahnya
ngebluff, kita buka ceritanya itu sendiri, agen sendiri, tapi tidak di agen tersebut karena takut nanti kepentok sama kebijakan dari tentang aturan subsidi itu. Tuh loh, kalau kita mau bicara strateginya ya kita ceritanya buka satu warung sendirilah ceritanya. Ya. Ya walaupun sebenarnya ini kalau bisa dibilang sehat nggak sehat, tapi kan semua orang kan punya strategi tersendiri. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya Pak, karena memang dilarang juga Pak, misalnya ke apa ya, ke misalnya ada satu peternakan ayam gitu Pak, kalau di situ ya, kalau di daerah tempat pangkalannya saya itu, jadi kita nggak boleh partai besar gitu kan Pak ya. Sebenarnya bukan partai besar, tapi memang apa sih namanya, memang diharuskan mengisi seperti logbook, logistik book gitu ya Pak ya. Jadi itu malah susah bergerak karena saingannya pun lumayan banyak. Secara ideal sebetulnya tidak boleh banyak karena ada yang menentukan, misalnya di wilayah ini ada satu titik sudah hijau atau belum nih, seperti itu. Kalau saya di awal ya, saya ikuti prosedurnya, tapi ternyata kenyataannya tidak begitu gitu Pak. Jadi banyak yang bermunculan, padahal sebetulnya itu sudah hijau secara, harusnya di situ sudah tidak ada pangkalan gitu Pak. Jadi malah sekarang malah kayaknya lebih mudah gitu Pak untuk muncul pangkalan-pangkalan yang lain seperti itu Pak. Jadi saingan lebih banyak, tapi saya juga agak susah bergerak untuk strategi pemasarannya seperti itu. Ya kalau saya sih melihat yang kayak tadi itu Bu, kita coba bermain, jadi istilahnya bukan dari pangkalan, tapi kita coba bermain dari apa ya, warung gas biasa aja, hitungannya kita coba bukan tadi garasi, kita sulap garasi kita jadi istilahnya jual gas. Secara tidak langsung kita tidak terafiliasi secara langsung. Jadi agen ngejual, ceritanya agen ngejual kepada kita sebagai pedagang kembali, gitu. Jadi seakan-akan ada transaksi. Dan itu tidak ada aturan atau regulasi dari pemerintah untuk nggak boleh ini, nggak boleh, nggak ada. Iya. Itu ya, Pak. Ya, kalau dari saya ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini biar saya share aja langsung tugasnya ke grup ya. Grup juga Bu Selemi, biar saya ingat juga yang hadir di hari ini, saya akan kasih tambahan poin. Baik, Pak. Oke, udah saya share, tinggal nanti silakan dikerjakan. Kalau bisa cepat ya cepat, kalau emang maksimal di tanggal 1 ya. Oke, kalau begitu saya izin live karena suara saya udah mulai berkurang lagi nih, gatal banget tenggorokan. Nanti kalau emang Bu Winda mau share tentang sharing tentang yang gas-gas ini, silakan japri juga, nggak apa-apa. Biar kita sama-sama ya, siapa tahu bisa menemukan trik-trik lagi Bu. Menarik nih Bu untuk di-sharingkan. Iya Pak, sudah lama sebetulnya Pak, di awal memang lancar sekali, tapi pas sekarang karena saya nggak tahu, sebetulnya sih idealnya tidak boleh ada banyak pangkalan di sekitar pangkalan A misalnya, karena memang dihitung dari apa ya, ada zona-zona seperti itu. Tapi sekarang kayaknya lebih mudah muncul pangkalan yang baru. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke, ya Bu, nanti tinggal di-sharing aja biar siapa tahu kita bisa cari solusi sama. Jadi kalau ini menarik Bu,
Jadi mungkin bisa jadi case kita bersama ya, nantinya kita kulik bareng-bareng. Karena terbenturnya subsidi itu Pak. Jadi saya juga agak takut menabrak aturan yang ada. Gitu. Siap, Ibu, siap. Nanti case-nya saya coba buka buat diskusi ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau begitu saya izin live ya, teman-teman. Soalnya udah mulai gatel banget ini. Baik Pak, cepat sembuh ya Pak. Sama-sama. Selamat sore semuanya. Ini ada yang hadir 19 jadinya. Thank you semua. Izin live. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ketua yang hadir 19. Iya, saya udah screenshot. Oke. Aku Udah ada aku belum Kak di screenshotnya? Ibu, aku cek dulu ya sebentar. Ulang aja cantik. Ya, ulang aja lah Lem kalau enggak. Ini yang udah ada yang keluar belum? Oh belum ya? Udah sekarang aja. Ya, screenshot aja Lem. Dibuka semua kameranya. 1, 2, 3. Cheers. Thank you Lem. Iya Kak, sama-sama. Tadi sih ada yang Bapak itu sempat bilang apa tadi? Cuma 10 orang ya Lem ya? Gak apa-apa, kasih aja namanya itu, tapi kirim lagi yang ini nih, bahwa kita hadir ada 18. Udah ada live ya. Tadi sih tadi yang hadir 19 sempat. Tadi ada 21 saya lihat sempat. Iya ya. Nanti lihat aja dulu yang pertama itu kan 10 tuh. Gak apa-apa, dikirim aja namanya kan Bapak itu tadi bilang 10 orang kan. Nah, kirim lagi ini yang terakhir hadir itu ada segini Pak, gitu. Kirim aja dua-duanya. Terserah Bapak itu mau bagaimana gitu. Oh iya, oke. Kasihan soalnya kan yang baru hadir gitu. Iya. Baik Kak. Ya sudah deh, bikin tugas Bapak Ibu yang baru join. Tanggal 1 ya deadline-nya kan. Deadline-nya tanggal 1 sesuai dengan materi yang dijelaskan. Hari ini kan materi kayak strategi pemasaran seperti itu. Nanti kita buat tugasnya buat artikel sesuai dengan yang sudah dijelaskan Pak Rey. Nanti Bapak Ibu yang baru gabung, tuh lihat aja materinya, materi yang sedikit sih materinya